Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul banyak keinginan. Banyak keinginan. Siapa yang banyak keinginan? Ya, apa akibatnya orang yang punya keinginan yang banyak itu? Kita akan bahas. Ya. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali masuk channel saya ini, itu bukan satu kebetulan. Ya, tapi kehendak Allah supaya kita bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. So langsung subscribe, tekan tombol lonceng notifikasinya, ya, dan jangan lupa subscribe dan bagikan kepada yang lain. Bagi saudara yang sudah setia hingga detik saat ini, saya percaya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan bertumbuh dan hidup kita makin berkenan kepada Bapa di surga. Banyak keinginan. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini adalah hukum yang ke-10, ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, titik 2. Kemudian disebutkan istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, lembunya, keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini larangan bagi umat Israel untuk tidak mengingini milik sesamanya, ya. Kemudian terjemah bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini. Ini bahasa Indonesia masa kini lebih mudah kita pahami karena bahasanya bahasa kita saat ini. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain, kemudian titik 2. Artinya apa aja tuh? Punyaan orang lain yang kita nggak boleh ingini. Rumahnya, istrinya, hamba-hambanya. Ya, tadi disebutkan hambanya laki-laki, hambanya perempuan. Di sini hamba-hambanya, ternaknya, ya, keledainya, atau apapun yang dimilikinya. Jadi jelas. Jangan menginginkan kepunyaan orang lain. Ya, kalau kita punya keinginan atau menginginkan sesuatu itu tidak masalah. Tapi menginginkan yang bukan hak kita itu yang tidak boleh. Karena itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan dosa-dosa seperti ya, mencuri karena bukan haknya. Itu hukum yang mencuri itu hukum yang ke-8. Kita membunuh ya, seperti begal itu menginginkan motor orang lain yang bukan miliknya. Itu kalau dia melakukan kekerasan kemudian yang di kena senjatanya itu mati, itu membunuh, hukum yang ke-6. Kemudian menginginkan istri orang lain padahal kita sudah punya istri, itu berzina, hukum yang ke-7. Atau menginginkan orang memiliki milik orang lain dengan cara berbohong, ya, itu berdusta, ya. Jadi saudara sekalian, hukum yang ke-10 ini kalau dilanggar itu bisa menyebabkan atau berkaitan dengan hukum-hukum yang lain, dengan pelanggaran-pelanggaran yang lain. Terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan begini, janganlah kamu iri hati atau mengingini rumah tetanggamu. Nah, di sini firman Allah yang hidup dengan jelas mengatakan janganlah kamu iri hati atau mengingini rumah tetanggamu, istrinya, budaknya, sapinya, keledainya atau apapun juga yang dimilikinya. Jadi kalau kita menginginkan yang bukan hak kita, yang bukan milik kita, dengan sangat itu berarti iri hati, ya. Dan iri hati itu nanti ujung-ujungnya menjadi dengki, kemudian terjadi tindakan pelanggaran lainnya, ya, seperti Kain ketika persembahan Habel adiknya diterima sedangkan persembahannya ditolak oleh Allah, ya, dia menjadi panas hati, menjadi iri hati, padahal Allah sudah menegur dia, ya, mengapa mukamu muram, tidakkah kamu bisa berseri-seri, ya, artinya bisa menerima keadaan itu. Tetapi Kain tidak mengindahkan teguran Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia membunuh adiknya. Itu pelanggaran. Yang berikutnya yaitu pembunuhan, ya, hukum yang ke-6, saudara, ya. Jadi saudara sekalian, sebenarnya tidak salah kalau kita menginginkan sesuatu. Tetapi kalau kita banyak keinginan, ini menjadi masalah, saudara. Apalagi keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itu akan membinasakan kita. Ternyata kesalehan itu berakar dari apa? Satu hal, jangan mengingini apapun selain Tuhan saja. Jadi kalau kita tidak menginginkan Tuhan, menginginkan sesuatu yang lain, itu membuat kita tidak saleh. Nah, kesalehan ketika kita hanya menginginkan Tuhan saja, itu membuat kita saleh. Di 1 Yohanes 2 ayat 15-17 dikatakan begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jelas Tuhan melarang mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Itu jelas. Kasih akan Bapa tidak akan ada pada orang yang mengasihi dunia.
Bahkan di bagian lain, kalau kita mencintai dunia atau bersahabat dengan dunia, itu berarti permusuhan berdarah dengan Allah. Artinya permusuhan yang mendatangkan maut. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, perhatikan, yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata. Jelas, keinginan daging, keinginan mata, itu kodrat berdosa yang ada dalam diri kita. Serta apa? Keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan, dunia ini sedang lenyap, sedang menuju kepada kebinasaan dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lama. Biar kita hanya ingin melakukan kehendak Allah, hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau ingin kaya boleh tidak? Alkitab menjawab dalam 1 Timotius 6 ayat 8-10. Dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Jadi sebenarnya Alkitab, firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup. Artinya, kalau kita bisa hidup, bisa makan, bisa ada pakaian, itu cukup. Ya. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi kalau ingin kaya, akibatnya luar biasa, yaitu membawa kita dalam pencobaan. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Kalau saudara diberkati Tuhan dan harta saudara berlimpah, itu tidak berdosa. Alkitab mengatakan di Mazmur, ya, kalau harta bertambah, ya, itu tidak masalah. Kalau kita gunakan sebaik mungkin. Jadi kalau harta bertambah nggak usah takut. Tetapi kalau kita menginginkan menjadi orang kaya, hati-hati. Karena ayat 10 dijelaskan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi cinta uang, menginginkan uang, ya, melebihi dari yang seharusnya, yang bukan menginginkan yang bukan menjadi miliknya atau jatahnya, itu bahaya saudara sekalian. Makanya di ayat sebelumnya, ibadah kalau disertai, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Itu 1 Timotius 6 ayat 6. Kemudian ayat 7-nya, kita tidak membawa sesuatu pun ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan membawa sesuatu jika kita meninggal. Itu ayat 7-nya. Nah, terjemahan ayat Alkitab yang terbuka, ayat yang sama, 1 Timotius 6 ini, ayat 6 dikatakan begini, akan tetapi, kesalehan yang disertai rasa cukup akan memberikan manfaat yang besar. Jadi ibadah di situ bukan hanya ibadah secara ritual, seremonial, tetapi ibadah dalam bentuk kesalehan. Jadi kita kalau mau saleh harus disertai rasa cukup, tidak menginginkan yang macam-macam, yang banyak itu. Sebab kalau kita menginginkan yang banyak pilihan, banyak yang kita inginkan, membuat kita tidak fokus. Kalau sekarang anak muda mengatakan FOBO, fear of better option. Jadi karena banyak dia pengen cari yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, bingung. Tetapi kalau kita hanya satu keinginan kita, yaitu Tuhan saja, maka kita akan menjadi saleh. Dan itu yang paling penting. Keinginan untuk duduk dekat dengan Tuhan. Biar itu menjadi keinginan kita satu-satunya ketika kita hidup di bumi ini. Sebab siapa yang mendapatkan Tuhan di bumi ini, dia akan mendapatkan Tuhan di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.